Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Latifiyah Palembang, kepada para dosen, kepada para mahasiswa dan kepada moderator yang hebat yang hadir pada siang hari ini. Langsung saja pada siang hari ini saya akan membahas tentang peran ayah dalam mendidik anak dalam Al-Quran. Kenapa saya membahas tentang peran ayah pada siang hari ini? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa stigma masyarakat kita, masyarakat Indonesia, berpikir bahwa yang namanya ayah itu memiliki tugas untuk mencari nafkah. Sehingga seorang ayah itu harus keluar rumah, mulai dari si anak masih tidur dan kembali lagi membawa hasil kerjanya saat anak sudah tidur. Jadi mulai anak masih belum bangun sampai anak tidur lagi, waktu yang dihabiskan oleh ayah itu lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah. Hal ini yang melatar belakangi saya untuk mengangkat tema pada siang hari ini. Berbeda dengan ibu yang memiliki tugas stay at home, di mana waktu yang dimiliki ibu di dalam rumah itu jauh lebih banyak daripada di luar rumah. Sehingga dalam hal pengasuhan anak, dalam hal pendidikan anak, itu oleh masyarakat kita lebih banyak dibebankan kepada ibu. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak, maka yang banyak disalahkan adalah ibu. Nah, begitupun dalam pengalaman saya dalam mendidik anak di sekolah, kita punya grup WhatsApp untuk orang tua di sekolah. Itu bahkan 99% atau 100% bahkan itu didominasi oleh nomor WhatsApp ibu. Ayah dalam melibatkan diri mereka dalam pendidikan anak itu sangat kecil. Padahal dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa ada ayat yang menunjukkan bahwa pendidikan itu sebenarnya tidak hanya dibebankan kepada ibu. Di situ ada ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sangat jelas Al-Quran berbicara tentang hal ini. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, yaitu peliharalah diri kalian, yang oleh Yai Quraish Shihab dalam tafsir misbahnya ditafsiri bahwa ku anfusakum, jagalah diri kalian dengan cara meneladani Rasul, dengan cara mengikuti setiap apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasul agar ayah tersebut dapat menghindarkan dirinya dari api neraka. Wa ahlikum naro. Dan juga di sini ada kata-kata wahlikum, gimana menjaga dirinya dari api neraka itu tidak hanya berfungsi kepada dirinya, tidak hanya berlaku kepada dirinya, tetapi juga berlaku kepada anak, istri, dan seluruh yang menjadi tanggung jawab dari ayat tersebut untuk dihindarkan dari api neraka. Bagaimana caranya? Cara untuk menghindarkan anak, istri, dan segala yang menjadi tanggung jawab dari ayat tersebut untuk menghindarkan dari api neraka, menurut Kiai Quraish Shihab, yaitu dengan cara memberikan bimbingan serta pendidikan kepada anak dan istri. Dalam ayat tersebut dapat difahami bahwa pendidikan itu sebenarnya pada dasarnya merupakan kewajiban dari seorang ayah. Padahal selama ini dalam masyarakat kita, ayah itu hanya keluar kerja, kemudian kembali dengan memenuhi segala kebutuhan materi saja. Sedangkan untuk kebutuhan baik untuk kebutuhan pendidikan, kemudian kebutuhan untuk psikologi anak itu dibebankan kepada ibu. Hal ini yang menggelitik saya untuk mengangkat tema ayah agar sama-sama kita bersama ibu untuk bareng-bareng bagaimana kita menyiapkan generasi
pemimpin untuk negara bareng-bareng, tidak hanya dibebankan kepada ibu saja. Selain itu, akhir-akhir ini juga banyak sekali penelitian-penelitian yang membahas atau yang mengangkat tema peran ayah untuk peran ayah dalam pendidikan anak. Itu banyak sekali. Salah satunya yaitu ternyata kedekatan antara anak dan ayah itu memberikan pengaruh-pengaruh positif terhadap perkembangan anak. Contohnya penelitian yang dilakukan di Universitas of Maryland School of Medicine bahwa anak yang dekat dengan ayahnya sejak kecil itu jarang membuat masalah atau berulah atau membuat onar. Jadi semakin anak dekat dengan ayah, tidak hanya ibu, ini tidak mengesampingkan peran ibu, akan tetapi dengan tambahan peran ayah dalam mendidik anak bersama-sama dengan ibu mendidik anak, itu ternyata anak yang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ayah itu mereka lebih terhindar dari pembuat masalah atau pembuat onar. Selanjutnya penelitian yang dilakukan di University of Oxford yang menemukan bahwa dari 17.000 murid di Inggris, ayah yang terlibat dalam pendidikan mereka itu memiliki kecenderungan memiliki nilai yang lebih tinggi dalam hal akademik. Sehingga anak yang juga dibimbing oleh ayah itu mereka dalam hal akademik itu memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding dengan anak yang hanya diasuh oleh ibunya saja. Begitu. Selanjutnya penelitian Vanderbilt University bahwa anak perempuan yang dekat dengan ayah pada usia 5 tahun, dimulai dari usia 5 tahun, itu lebih matang ketika mereka menghadapi fase pubertas. Selanjutnya yang terakhir adalah penelitian dari University of Oxford bahwa anak-anak perempuan yang dekat dengan ayahnya lebih jarang mengalami masalah mental saat beranjak dewasa. Dari penelitian-penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran ayah ini sangat penting dalam menentukan bagaimana anak ke depannya besok, bagaimana anak ketika menghadapi masa pubertas, bagaimana anak menghadapi mentalnya, menghadapi lingkungannya, ketika peran ayah juga terlibat dalam pola pendidikannya. Lalu, bagaimana Al-Quran berbicara tentang peran ayah tersebut? Uniknya, ketika berbicara tentang ayah, tentang peran orang tua laki-laki dalam Al-Quran ini lebih banyak diceritakan melalui kisah-kisah, tidak melalui doktrin seperti ketika berbicara tentang hukum halal dan haram, akan tetapi melalui kisah-kisah yang diceritakan secara apik di dalam Al-Quran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kisah Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang telah kita tahu, yang banyak kita tahu antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Al-Quran sangat apik menceritakan di mana Nabi Ibrahim dalam menyiapkan anak itu dimulai bahkan sebelum anak lahir. Dengan cara bagaimana? Dengan cara doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu Rabbi habli minas sholihin. Sehingga peran ayah dalam menentukan anak apakah besok menjadi anak yang soleh atau tidak itu dimulai dari bahkan sebelum anak tersebut lahir, dengan banyak-banyak berdoa atau memohon kepada Allah. Sehingga berdoa tersebut tidak hanya dilakukan oleh ibu saja, akan tetapi ayah juga memiliki peran yang penting untuk mencetak generasi yang soleh. Sehingga Nabi Ibrahim saat Nabi Ismail belum lahir pun Nabi Ibrahim sudah menyiapkan kesalehan Nabi Ibrahim dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang soleh. Oke. Selanjutnya yaitu masih dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu kalau membawa mausa ya qala ya bunaya. Bagaimana cerita awal mula tentang kurban, di mana Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah, sebagai seseorang yang ayah yang memiliki kekuatan yang bisa memaksa anaknya, saat diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, dan ini perintah langsung oleh yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, itu
Nabi Ibrahim tidak serta-merta menjalankan perintah dari Allah dengan mengeksekusi atau dengan menyembelih Nabi Ibrahim tanpa melakukan dialog dulu. Di sini kita dapat mengambil hikmah bahwa pola asuh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu pola asuh yang demokratis, sehingga apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim itu tidak serta-merta langsung dilaksanakan atau langsung dieksekusi tanpa meminta pendapat dari Nabi Ismail. Di situ dijelaskan dalam ayat fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu, nak? Jadi ketika kita ada sesuatu dengan anak, kita harus banyak melibatkan anak dalam berdiskusi, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak. Itu yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim seorang ayah yang seharusnya bisa, kalau memang beliau mau, untuk untuk menggunakan powernya sebagai ayah dalam melaksanakan perintah Tuhannya. Tapi Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Di sini dapat kita ambil hikmah bahwa seorang ayah itu tidak bisa serta-merta hanya melakukan kekerasan saja kepada kepada anak. Sehingga saat seorang ayah bisa berbicara baik dengan anaknya, bisa berkomunikasi dengan anaknya, maka yang terjadi adalah feedback dari seorang anak juga baik. Terbukti ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Fanzur madza tara?" Maka anaknya atau Nabi Ismail berkata, "Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kemudian lahirlah seorang sosok anak yang luar biasa seperti Nabi Ismail. Karena apa? Karena pola asuh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Oke. Selanjutnya, setelah dari kisah Nabi Ibrahim, kita beralih kepada kisah Nabi Syuaib. Nah, pada kisah Nabi Syuaib di sini dijelaskan bahwa kisah tentang Nabi Syuaib dan Nabi Musa. Di sini ada dialog antara Nabi Syuaib dan putrinya, dan salah satu dari dua putrinya. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Nah, di sini seorang anak diceritakan bahwa anak Nabi Syuaib itu merupakan anak yang terbuka dengan bapaknya. Keterbukaan antara si anak dengan si bapak itu tidak akan pernah terjadi apabila bapaknya menutup diri dari anak. Apabila si bapak terlalu sibuk bekerja di luar tanpa memperhatikan anak, itu tidak akan mungkin terjadi. Sehingga ayat ini menjelaskan bahwa mengandung pesan tersirat bahwa seorang bapak itu harus terbuka dengan anak sehingga anak bisa terbuka juga dengan bapak, bisa mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan unek-unek yang ada dalam diri anak tersebut. Di situ salah satu putri dari Nabi Syuaib itu berkata, "Wahai ayahku, ya abati istajir," yaitu jadikanlah dia, yaitu Nabi Musa, sebagai pekerja. Nah, di situ beliau menggunakan istajir. Akan tetapi karena saking dekatnya hubungan emosional antara Nabi Syuaib dan putrinya, sehingga Nabi Syuaib itu melihat atau menangkap pesan yang diucapkan oleh anaknya, walaupun di situ menggunakan kata-kata istajir. Akan tetapi Nabi Syuaib melihat ada pesan lain yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh anaknya. Sehingga pada ayat berikutnya, qala inni uridu an unkihaka ihdabnataya. Nah, di situ ada Nabi Syuaib kemudian menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya. Di situ menunjukkan bahwa terjalin kedekatan emosi antara Nabi Syuaib dan putrinya, sehingga walaupun putrinya tidak mengungkapkan secara terang-terangan, akan tetapi Nabi Syuaib sudah dapat menerima sinyal yang diutarakan oleh putrinya. Nah, di sini juga tidak akan terjadi apabila Nabi Syuaib merupakan seorang yang tidak dekat dengan anaknya. Ternyata banyak kisah-kisah tentang peran ayah, kedekatan anak ayah dengan anaknya, sehingga menjadikan pola pikir yang terjadi dalam masyarakat kita, yang mana
pendidikan anak itu hanya dibebankan kepada ibu. Itu ternyata dalam Al-Quran sudah diberikan sinyal-sinyal bahwa bapak juga memiliki peran penting dalam dalam pendidikan anak, sehingga anak kelak bisa menjadi anak yang kuat dan hebat. Oke. Selanjutnya yaitu kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Di situ seperti yang telah kita ketahui bagaimana kisah Nabi Yusuf bermimpi, kemudian dicelakakan oleh saudara-saudaranya karena iri. Kemudian walaupun hal itu terjadi dan yang dilakukan oleh putra-putra Nabi Yakub itu merupakan perbuatan yang salah, akan tetapi yang dilakukan oleh Nabi Yakub ketika melihat putra-putra atau saudara-saudara dari Nabi Yusuf melakukan kesalahan, itu tidak serta-merta kemudian Nabi Yakub di sini marah atau berdoa kepada Allah karena seorang nabi ya, yang mana doanya langsung diijabahi, berdoa jelek kepada putra-putranya, enggak. Akan tetapi Nabi Yakub itu melakukan kesabaran yang luar biasa. Beliau sangat sabar sehingga ketika putra-putranya melakukan sebuah kesalahan, yang beliau lakukan adalah fatawala anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa yaddat ainahu minal husni fa huwa kadhim, yaitu wahai sehingga karena kesabaran Nabi Yusuf, karena banyaknya menangis, sehingga menjadikan kedua mata beliau putih karena sedih dan diam karena menahan marah. 1 menit lagi, Bu. Jadi Tema itu 1 menit lagi waktu. Oh ya. Baik. Jadi ketika seorang bapak marah kepada anaknya, itu tidak serta-merta harus melampiaskan kemarahannya itu dengan emosi. Akan tetapi yang dilakukan oleh Nabi Yakub di sini adalah dengan menahan marah, walaupun tahu bahwa putra-putranya tersebut melakukan sebuah kesalahan, tapi karena kesabarannya kemudian menahan marah. Di sini ada salah satu merupakan salah satu pesan yang tersirat dari ayat tersebut, yaitu bagaimana seorang ayah dalam menghadapi anak ketika dalam keadaan emosi, yaitu dengan bersabar atau menahan marahnya. Yang mana pada ending dari kisah Nabi Yusuf tersebut, ternyata saudara-saudara Nabi Yusuf menjadi saudara-saudara yang baik, walaupun dengan beberapa proses. Akan tetapi pada akhirnya mereka bersatu dan hidup di kerajaan dan menjadi keluarga yang kalau sekarang itu buah dari kesabaran Nabi Yusuf menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang mana anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Nah, seperti itu. Oke. Yang terakhir, ini kisah yang terakhir tentang kisah Luqman. Yang mana Luqman ini merupakan seseorang yang luar biasa, seseorang yang bukan Rasul, bukan juga Nabi, akan tetapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Karena apa? Karena pendidikan Luqman terhadap anaknya. Nah, itu sudah banyak sekali kisahnya. Jadi dari kisah-kisah yang saya paparkan tadi, itu dapat diberi kesimpulan bahwa peran ayah terhadap pendidikan anak untuk menjadikan anak yang luar biasa, itu memiliki peran yang sangat penting. Sehingga saya di sini ingin mengajak ayah-ayah yang ada di luar sana, yang sibuk bekerja di luar, sehingga menjadikan rumahnya hanya rumah singgah, hanya rumah sebagai tempat tidur, tempat menghilangkan lelah dan capek. Mari bareng-bareng bersama para ibu di dalam rumah untuk mendidik anak. Karena yang dibutuhkan oleh seorang anak itu tidak hanya material saja, tidak hanya uang saja, akan tetapi juga butuh sosok ayah yang menjadi teladan, yang menjadi superhero, sehingga nanti saat kelak anak menjadi dewasa, menjadi anak yang tangguh, menjadi anak yang kuat, menjadi anak-anak yang telah dikisahkan sebelumnya, seperti Nabi Ismail, menjadi anak seperti Nabi Ismail, menjadi anak seperti saudara-saudara Yusuf, menjadi anak yang luar biasa. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan terkait tentang peran ayah terhadap pendidikan anak. Mungkin nanti kita bisa lanjut dalam sesi diskusi. Terima kasih moderator dan terima kasih untuk semua panitia.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.